itulah orang berjamaah. Majelis taklim, ada yang sakit di antara mereka gotong royong bantu, itulah yang disebut berjamaah. Pak, jam 3 kita tahajud dulu. Tuh jengah. Bangun sama anak-anak. Alhamdulillah. Ini yang disebut PLTU. Apa itu Pak Ustadz? Pada laut tak pada upe. Banyak yang begitu. Jamu di sini deh. Lama sekali. Panjang-panjang Pak Ustadz. Gaspol Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda. Tentunya di bulan suci, bulan penuh berkah di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau bukan di Gaspol Ramadan. Gaspol memang. Nah Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah berkah dengan berjamaah. Kita tahu Ustadz pernah juga sering memberikan tausiah buat kita semua bahwa di bulan suci Ramadan ini kan semuanya tuh kayak pahala itu seperti ibarat barang-barang di toko lagi sale. Begitu murahnya Allah berikan buat kita. Nah sampai-sampai tidur pun katanya menghasilkan pahala. Tapi Ustadz juga sering bilang ke kita kalau kita lakukan secara berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat. Apakah semua ibadah dilakukan berjamaah akan seperti itu atau bagaimana? Ibadah yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah? Tidur berjamaah boleh nggak Pak Ustadz? Saya niatnya mau tidur di masjid. Saya mau jelaskan dulu asal muasal jamaah. Siap. Ya, dulu sebelum Islam hari Senin di Arab tetap disebut Senin. Zalaza kita tetap Selasa. Rabu juga kita sekarang. Kamis. Kamis. Jumat dulu itu sebelum masa jahiliyah bukan Jumat. Ya, tapi Arubah. Ada tradisi orang Arab. Kan orang Arab itu 3 profesinya jahiliyah. Pedagang, tabib, orang sini bilang sandroh, dukun. Yang ketiga, syair, penyair. Hari Senin sampai hari Kamis mereka bersebaran untuk mencari profesinya ini. Ke gunung-gunung mencari inspirasi. Ke daerah-daerah tetangga untuk berdagang dapat dagangan. Ya, bagi mereka pedagang. Kemudian mereka yang penyair itu semua. Di hari Jumat itu Arubah namanya waktu itu. Yang artinya adalah hari memamerkan kejagoan. Maksudnya? Yang dia peroleh dari hari Senin sampai Kamis. Oh dia tunjukkan, dilakukan. Ya, oh, okay. Sair-sairnya, dagangannya, kemudian hasil kerja mereka pada hari Jumat itu waktu untuk pameran. Dia pamerkan itu. Maka turun surah Al-Jum'ah ayat 9. Digantilah itu menjadi Jum'ah. Jamaah. Yang maknanya di dalamnya adalah kalian datang ke masjid untuk berjamaah. Berjamaah itu maknanya saling menguatkan. Itu makna terpenting jamaah. Saling menguatkan. Jadi jamaah tidak mesti di masjid saja sholat. Kita bertetangga, kita bantu tetangga, saling menguatkan. Itulah orang berjamaah. Majelis taklim, ada yang sakit di antara mereka,
mereka gotong royong bantu, itulah yang disebut berjamaah. Nah, khusus berjamaah yang Mas Bayu tanyakan, itu sholat. Ya, nah, diutamakan bapak-bapak, adik-adik, terutama ya, kalau bisa selama Ramadan jangan kau sholat di rumahmu. Di masjid. Sholat kau di masjid. Kau lagi jalan, motor, salawat mi. Kau cari masjid. Kalau begini hidupmu, Dek, tidak mungkin Tuhan kasih susah kau. Tidak mungkin. Nah, jadi kalau sudah tiba, kau tahu sudah dekat azan, cari kau masjid. Kau berjamaah. Semoga selama 1 bulan kau tidak pernah tinggalkan berjamaah, akhirnya berjamaah menjadi nikmat buatmu. Nah, bagaimana caranya? Beli kosongko. Jadi di ranselmu itu sudah ada aksesoris-aksesoris yang kau kelihatan soleh. Bajumu, gamis, songkokmu, songkok haji. Berjamaah, taraweh. 5 waktu. Ya. Nah, usahakan selama Ramadan tidak pernah lepas taraweh. Ya, ibu-ibu kalau pergi taraweh jangan memproduksi dosa. Maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Oh, banyak ibu-ibu dengar ceramah dosa jina kumpul. Loh, bergosip aku maksudnya. kobi ki salonan jo ustaz kah. Lamanya itu ustaz baru ndak jelas juga apa nak bilang. Kalau ibu tidak suka, diam saja, ndak usah komentari. Dede, ndak jelas juga apa nak bilang. Diam saja. Kalau ibu komentari, ibu dapat dosa. Diam saja. Yang mulia, yang bagus, ibu bawa Quran. Sambil dengar ceramah, ibu ngaji. Baik. Pasti di sini masih ada tidak tahu ngaji. Mudah-mudahan nggak ada Pak Ustadz. Ini jamaah. Kalau masih ada ibu, jangan ki malu belajar ki mengaji. Sebelum ajal menjemput. Kalau kita tidak tahu mengaji dan ajal menjemput, susah ki nanti dikubur, susah ki di akhirat. Kenapa? Karena Quranlah bahasa resmi akhirat. Jadi belajar ki bu, jangan ki malu. Bukan hanya terjemahan ya Pak Jangan Ustadz, malu. Kalau malu ki itu Ya. setan bisiki. Jadi kasih tahu anak tak, ajar kak mengaji nak. Kan anak-anak sekarang belajar TKTPA itu, suruh mi ajar ki. Alif bata, ajar dia. Jangan ki malu. Kenapa mesti malu anak tak ini? Kenapa mesti malu? Nah, ini kebaikan. Jadi kalau ada ibu-ibu belum tahu mengaji, selama Ramadan ini belajar ki ngaji. Dahsyat sekali. Jadi momentum ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya ada yang memilih taraweh di rumah aja deh. Soalnya kalau di masjid aduh banyak anak-anak nanti berisik. Gak fokus ibadahnya. Gimana tuh Pak Ustadz? Sebenarnya taraweh awalnya itu di rumah. Ya. Jadi begini ceritanya. Ramadan Nabi taraweh. Ya. Sampai hari ketiga. Kemudian setelah itu Nabi di rumah. Ditanya kenapa? Saya khawatir nanti umatku dikira wajib. Nah, zaman itu akhirnya lebih banyak memang taraweh di rumah masing-masing. Nanti setelah Umar bin Khattab jadi khalifah, dianjurkan untuk taraweh sama-sama di masjid. Tujuannya apa? Saling menguatkan. Jadi itu jamaah Mas Bayu. Ya. Kenapa orang kalau pergi sholat Jumat tidak boleh langsung duduk. Dia harus sholat dulu.
Waktu itu sesungguhnya tujuannya supaya ditahu ada jini orang. Karena kalau dia langsung duduk di kampung itu orang penduduk itu di Mekah tidak ditahu. Oh, mana ini? Tapi kalau Jumat dan dilihat dia berdiri sholat dulu, oh ada dia. Jadi jamaah itu adalah saling menguatkan, tolong menolong. Oh, jadi sebenarnya manfaatnya selain pahala yang dilipat gandakan, buat kita sendiri bisa menguatkan ukhuwah begitu ya Pak Iya. Ustaz? Saling menolong, Ya. silaturahim. Jadi ibu-ibu, kalau ibu mampu membantu orang, bantu. Ya, sesuai kemampuan. Kalau mampunya ada tetangga sakit, mampunya hanya membantu 150.000, bantu. Allah pasti tersenyum melihat. Orang kaya membantu 3 juta, bisa jadi ibu lebih tinggi nilainya di sisi Allah yang 150.000 daripada yang 3 juta. Yang 3 juta ini orang kaya, pembali pulsa saja. Tapi ibu yang 150.000 ini diambil uang belanja kodong untuk 1-2 hari. Tapi ibu berani membantu, itulah jamaah. Dan besok ajal menjemput, nak kenangki terus. Baik kita ini ibu. Suka nak bantu orang selama bertetangga. Ndak kaya tahu wah. Ndak banyak duitnya. Tapi suka bantu-bantu orang. Itulah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah wafat, orang masih menyebut-nyebut namanya. Jadi jamaah sesungguhnya makna terpentingnya adalah saling menguatkan. Masya Allah, dahsyat sekali. Kadang tidak disampaikan tentang apa sih keutamaan, bagaimana historis sehingga laki-laki itu lebih utama di masjid. Padahal kalau kita pikir mungkin kalau kita sholat di rumah kita lebih khusyuk.